Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Igadia Seretmandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 9 Mei 2023. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan terpantau berbalik melemah pada perdagangan Senin. Indeks ditutup mengalami koreksi 0,27% atau setara 18 poin menuju posisi 6.769,63. Sepanjang perdagangan, indeks komposit berfluktuasi menyentuh level harian terendahnya di 6.756,66. Indeks sektoral yang mengalami penurunan paling tajam, yakni sektor kesehatan dengan penurunan 0,63%. Diikuti oleh sektor-sektor teknologi yang melemah 0,15%. Kapitalisasi pasar tercatat berada pada posisi 9.656,07 triliun rupiah dengan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 23,92 miliar unit. Adapun nilai transaksi tercatat sejumlah 11,31 triliun rupiah. Deretan saham yang menekan laju IHSG antara lain ada PT Merdeka Copper Gold yang melemah 6,09%, diikuti saham PT Bank Rakyat Indonesia yang tertekan 2,39%. Saham PT Telkom Indonesia turun 2,64%. Dari dalam negeri, Bank Indonesia mengumumkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2023 mencapai 144,2 miliar US dollar, lebih rendah dibandingkan posisi akhir Maret. Sementara itu, bursa global terpantau beragam. Di Asia, indeks Straits Times tercatat melemah 0,21%, indeks Shanghai Composite menghijau 1,71%, indeks Hang Seng menguat 1,11%, dan indeks Nikkei 225 turun 0,71%. Di Amerika Serikat, indeks Nasdaq Composite ditutup melonjak 2,25%, indeks S&P 500 melejit 1,85%, dan Dow Jones menguat 1,65%. Rally bursa Amerika Serikat terjadi setelah rilis data pekerjaan mendorong optimisme prospek ekonomi negeri Paman Sam di tengah pasar memperkirakan adanya jeda bahkan pemangkasan kebijakan Federal Reserve setelah serentetan panjang kenaikan suku bunga acuan sebelumnya. Laporan tersebut menunjukkan pasar tenaga kerja tetap kuat di tengah keberlanjutan kenaikan suku bunga acuan dari Federal Reserve pada bulan ini. Sementara itu, sejak Gubernur The Fed Jerome Powell mengisyaratkan bahwa Bank Sentral dapat menghentikan kenaikan suku bunga, para pedagang memperkirakan hal tersebut akan terjadi pada pertemuan Juni. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan kembali melemah di awal pekan ini. IHSG pada Senin ditutup turun 0,27% atau 18 poin. Technical Analyst Binarta Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan koreksi IHSG kemarin cenderung terbatas. Pemicu koreksi adalah data cadangan devisa yang di bawah perkiraan. Ivan pun memperkirakan IHSG pada Selasa berpeluang untuk kembali menguat. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menambahkan, IHSG hari ini berpotensi menguat. Pasar akan mencermati kebijakan debt ceiling Amerika Serikat di tengah krisis sektor perbankan. Selain itu, investor akan mencermati pergerakan harga komoditas, terutama batu bara. Hitungan Herditya, IHSG berpeluang menguat dengan support 6.733 dan resisten 6.839. Sedangkan menurut Ivan, IHSG akan bergerak di rentan 6.745 hingga 6.825. Tak jauh berbeda, Head of Research Pintraco Sekuritas Paldi Kurniawan mengatakan pada perdagangan kemarin IHSG kembali mencoba menutup gap ke 6.760. Jika bertahan di atas level tersebut, IHSG hari ini berpotensi mengalami technical rebound ke kisaran 6.800. Valdi memprediksi IHSG akan bergerak di area support 6.710 dan resisten 6.810. Pergerakan IHSG ini juga akan ditopang oleh sejumlah data ekonomi domestik relatif solid. Salah satunya adalah realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 1 sebesar 5,03% yang lebih tinggi dari estimasi. Hari ini pasar juga akan mencermati data indeks keyakinan konsumen per April dan realisasi data ekspor impor Cina. Valdi menyarankan pelaku pasar untuk mencermati saham ASI, BBCA, UNTR, Adro, PTBA, PGAS, INTP, TINS, dan BBTN. Sementara itu, Ivan merekomendasikan saham BBKP, ACES, SSIA, dan SMDR, sedangkan saham pilihan Herditya adalah Bird, ASA, dan RALS.
Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau berbalik menguat pada perdagangan awal pekan di tengah melemahnya indeks dolar Amerika Serikat. Sementara itu, investor sedang menunggu data inflasi utama Amerika Serikat yang akan dirilis pada minggu ini yang dapat mempengaruhi sikap kebijakan moneter Federal Reserve Amerika Serikat. Ketidakpastian ekonomi dan suku bunga yang lebih rendah mendorong permintaan emas dengan imbal hasil nol. Pada perdagangan Senin, kontrak emas paling aktif pengiriman Juni di divisi COMEX New York Exchange menguat 0,26% menjadi 21,68 US dollar per troy ounce. Sementara itu, pasar spot harga emas juga terkerek 0,27%. Adapun indeks dolar Amerika Serikat turun 0,11%. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp1.059.000, stagnan bila dibandingkan posisi sebelumnya. Adapun harga payback emas antam berada di level Rp953.000 per gram, tidak berubah jika dibandingkan pada perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia naik pada perdagangan Senin. Harga minyak menguat seiring dengan memudar kekhawatiran akan resesi di Amerika Serikat. Sebelumnya, kekhawatiran akan resesi sempat membebani harga hingga terus melemah selama 3 minggu berturut-turut. Pada perdagangan Senin, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Juni menguat 1,44% di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Juli menguat 1,41% di London ICE Futures Exchange. Sebelumnya, harga minyak acuan Brent jatuh 5,3% pada pekan lalu dan harga minyak WTI anjlok 7,1%. Hal tersebut tertekan oleh kekhawatiran bahwa krisis perbankan Amerika Serikat akan memperlambat ekonomi dan melemahkan permintaan bahan bakar. Namun, laporan pekerjaan Amerika Serikat yang membaik pada April, nilai tukar dolar Amerika Serikat yang lebih lemah membantu kedua tolak ukur perdagangan minyak menjadi lebih tinggi. Ditambah lagi ekspektasi pemotongan pasokan pada pertemuan OPEC pada Juni. Adapun data inflasi, harga konsumen Amerika Serikat untuk periode April rencananya akan dirilis pada Rabu pekan ini waktu setempat. Pasar berharap data tersebut dapat memberikan petunjuk lebih lanjut tentang pergerakan suku bunga Federal Reserve Amerika Serikat. Berita penutup kita pada pagi hari ini, data domestik yang lebih rendah daripada proyeksi membuat rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada perdagangan hari ini, rupiah diperkirakan kembali melemah. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menjelaskan, data cadangan devisa April yang turun menjadi 144,2 miliar US dollar dari 145,2 miliar US dollar di Maret membuat sentimen buruk rupiah. Setelah data cadangan devisa, investor akan wait and see jelang rilis data inflasi Amerika Serikat pada 10 Mei. Rupiah masih melanjutkan tren penurunan meskipun lebih terbatas. Chief Analyst TCFX Futures Manloyong menambahkan dolar juga akan mendapat sentimen positif dari data non-farm payroll Amerika Serikat yang lebih tinggi daripada perkiraan. Menurutnya, rupiah berpotensi rebound menjelang rilis data inflasi Amerika Serikat. Lukman memproyeksikan rupiah di 14.650 hingga 14.800 rupiah dan prediksi Joshua rupiah di 14.675 hingga 14.775. Pada Senin, rupiah di pasar spot melemah 0,22%, kurs rupiah justru melemah 0,24%. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gedia Serat Mandalas pamit undur diri. Sampai jumpa.